Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada hari ini adalah pertemuan kami dengan saudara-saudara sekalian, pertemuan yang ke-34. Pada hari ini kami akan menjelaskan rumus kaidah usul fikih yaitu al-hudud tasqutu bisyubhat. Hudud itu bisa digagalkan dengan syubhat. Perlu saya sampaikan, apa hudud itu? Hudud itu adalah hukuman satu penzina. Penzina itu dikenai hudud atau hukuman dirajam dan didera 100 kali. Kedua, pencuri dikenakan hudud, yaitu dipotong tangannya. Kemudian penuduh orang yang baik-baik dituduh zina dikenai hukuman atau hudud dera 80 kali. Dan peminum minuman keras dikenakan hudud atau hukuman 40 kali. Nah, ini biasa disebut hudud. Jadi hukuman penzina, hukuman pencuri, hukuman penuduh zina, khusus penuduh zina. Dan keempat adalah peminum khamr, minuman keras. Hukuman-hukuman ini disebut hudud. Hudud itu bisa digagalkan atau bisa gugur sebab ada syubhat. Syubhat itu ada hal yang belum jelas atau hal-hal yang bisa dicarikan pendapat yang menolak. Baiklah, nanti contohnya nanti bisa bapak-bapak, saudara-saudara mengerti. Suatu contoh, ada seorang berzina atau mempergauli seorang perempuan. Disangkanya itu adalah istrinya. Maka apakah orang ini dikenai hudud? Masih syubhat. Syubhat artinya dia menyangka istrinya, tiba-tiba bukan istrinya. Hal semacam ini mungkin bapak-bapak atau saudara-saudara, apa mungkin ya meskipun seakan-akan tidak mungkin, tapi bisa terjadi. Dan sudah pernah terjadi seperti itu. Saya telah melihat atau menyaksikan hal seperti itu terjadi. Suatu contoh, ada seorang kawin dengan gadis kembar. Nah, rupanya biasanya hampir sama. Meskipun tidak persis sama, tapi banyak persamaan. Nah, pada waktu dia ingin berkumpul, ya mungkin karena baru kemanten anyar belum paham betul perbedaannya. Nah, disangkanya itu istrinya, tiba-tiba enggak. Nah, apakah dia ini dikenakan hudud?
Nah, itu masih syubhat. Dia berkumpul itu merasa istrinya padahal tidak istrinya. Nah, ini syubhatnya. Ini tidak bisa dikenakan hukuman apa itu dera atau dirajam karena masih ada syubhat. Ya syubhatnya dia itu menyangka istrinya tapi bukan main-main, tapi betul dia salah, bukan sengaja. Nah, kalau memang disengaja lah, lain masalahnya. Ini dia tidak merasa bahwa itu zina karena disangka istrinya. Nah, dia tidak dikenakan hudud karena masih ada subhat. Karena di dalam usul fikih tadi al-hudud tasqutu bis syubhat. Hudud bisa gugur karena ada subhatnya. Nah, subhatnya di situ ya tidak merasa itu orang lain disangka istrinya. Contoh kedua, orang yang mengumpuli seorang wanita. Tapi ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang tidak membolehkan. Contohnya, nikah mut'ah. Ada orang menikah perempuan yang disebut nikah mut'ah. Itu nikah kontrak, ada pembatasannya. Kamu saya kawin selama 1 tahun. Atau kamu saya kawin 1 bulan. Nah, ada ulama yang membolehkan kawin mut'ah. Dan ada ulama yang lain yang mengharamkan kawin mut'ah. Jadi masih subhat. Hukumnya di antara ulama ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Nah, masih subhat. Bila seorang kawin mut'ah, menurut sebagian ulama boleh, dan menurut yang lain tidak boleh, maka tidak bisa dikenai hudud. Karena apa? Ulama belum sepakat bahwa haramnya belum sepakat dan bolehnya juga belum sepakat. Jadi hudud bisa gugur karena ada subhat dari pendapat-pendapat ulama itu. Juga contoh lagi, nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Ada orang nikah tanpa wali atau tanpa saksi. Nah, kemudian dia berkumpul. Apakah dikenai had? Apakah dianggap zina? Ulama-ulama juga berbeda. Ada yang mengatakan nikahnya sah. Kalau nikahnya sah berarti tidak dikenakan hudud. Ada yang menganggap nikahnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti dikenakan hudud. Nah, karena masih ada perbedaan antara ulama, jadi masih subhat. Jadi andai kata orang kawin tanpa wali atau tanpa saksi, kemudian berkumpul, apakah dikenakan hudud? Nah, hudud tidak bisa diterapkan karena masih ada subhat antara pendapat ulama satu dengan yang lain. Jadi, contoh yang ketiga,
Ada orang mengambil barang, disangkanya miliknya, padahal tidak miliknya, disangkanya miliknya. Ini berarti kalau itu bukan miliknya, berarti mencuri. Dikenakan hudud, dipotong tangan. Tapi karena dia menyangka miliknya, maka tidak bisa diterapkan hudud. Karena masih syubhat. Suatu contoh umpamanya, ada orang mempunyai sepeda motor, sama, mereknya sama, warnanya sama. Terus dia ambil, disangkanya miliknya. Nah, dia dituduh mencuri. Apakah dia kenakan hudud? Tidak. Kenapa? Dia tidak sengaja mencuri, disangkanya miliknya. Jadi hudud bisa gugur karena ada syubhat. Dia tidak mencuri betul, tapi karena dia salah, disangkanya miliknya. Nah, makanya tidak bisa hudud diterapkan. Atau seorang mencuri milik anaknya. Ada ayah mencuri milik anaknya. Apakah dikenakan hudud? Tidak. Karena ada syubhat. Syubhat apa? Milik anak itu juga ada unsur milik ayahnya. Jadi milik ayah dan milik anak itu masih juga sama dengan milik ayahnya. Meskipun beda, tapi ada persamaan. Milik anak, ayah bisa mengambil. Jadi tidak bisa dikenakan hudud. Karena ada syubhat, milik anak itu juga mempunyai arti juga milik ayahnya. Atau sebaliknya, anak mencuri milik ayahnya juga tidak bisa dikenakan hudud. Karena milik ayah itu juga anak juga bisa mempunyai milik bersama milik anaknya, milik ayahnya. Jadi tidak dikenakan hudud, potong tangan tidak. Contoh berikutnya, seorang yang minum minuman keras dengan tujuan untuk berobat. Apakah orang yang minum minuman keras itu dikenakan hudud 40 kali? Nah, ulama-ulama masih ada syubhat. Ada yang mengatakan bahwa meskipun itu minuman keras haram, tapi demi untuk obat, maka boleh. Tapi ulama yang lain tidak boleh, tidak bisa. Barang haram dijadikan obat. Nah, oleh karena itu, hal semacam ini masih syubhat. Ada yang menganggap haram minum minuman keras untuk obat, dan ada pula ulama yang berpendapat bahwa minuman keras boleh diminum demi untuk obat. Karena dari ulama masih ada yang membolehkan, meskipun ada yang tidak membolehkan.
Nah, sekarang begini. Bagaimana masalah-masalah yang lain yang bentuknya seperti itu? Jadi di situ hudud tidak bisa digunakan, artinya gugur karena masih ada syubhat tentang barang najis atau barang haram dijadikan obat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Seperti saya contohkan, Nabi Muhammad SAW telah didatangi orang yang sakit. Nabi Muhammad SAW perintah, datanglah ke pengembala untaku, minumlah susunya campur dengan kencingnya. Akhirnya orang itu menuruti perintah Nabi. Dia datang ke pengembala unta itu. Dia minum susunya dicampur dengan kencingnya. Akhirnya dia pun sembuh. Nah, dasar itulah maka ada ulama yang mengatakan bahwa barang najis atau barang haram boleh dijadikan untuk diminum atau dimakan. Tapi juga sebagian ulama dia tidak membolehkan barang najis dan barang haram dijadikan obat. Malah bukan menjadi obat, malah menjadi penyakit katanya. Nah, di sini ada perbedaan. Maka tadi sudah saya sampaikan, andai kata minum minuman keras demi untuk obat, nah dia tidak bisa dikenakan hudud. Nah, yang lain-lain bisa Anda kembangkan sendiri. Contohnya, ada orang disangkanya itu air biasa. Apa di botol aqua atau apa. Terus diminum. Apakah dia dikenakan hudud? Tentunya tidak bisa. Karena dia menyangka bahwa itu air minum. Tiba-tiba setelah diminum, tiba-tiba air minuman keras. Nah, itu masih subhat. Maka tidak bisa dikenakan hukuman atau hudud. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.